Bab 1986, Kompensasi yang menyedihkan. Sesuatu memang telah terjadi. Tuan Muda, paviliun penghakiman harta karun kita menderita kerugian besar kali ini. Zhang Laifu menceritakan kisah itu dari awal hingga akhir dengan wajah sedih, dan akhirnya berkata, anak laki-laki bernama Ye tidak hanya mengambil semua. Juga, dia, kamu bajingan, bagaimana kamu melakukan ini, kamu pecundang. Kamu memberi anak itu begitu banyak uang, apakah kamu ingin mati? Tuan Muda, tidak ada yang bisa saya lakukan. Zhang Laifu tidak peduli dengan wajahnya yang bengkak dan dengan cepat menjelaskan, pikirkanlah. Dalam situasi itu, di hadapan semua orang, saya tidak dapat menghancurkan 1000 tahun papan nama tua paviliun Jubao. Jika itu masalahnya, jika kesalahan datang dari atas, saya khawatir bahkan Tuan Muda tertua pun akan terlibat. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Du Bin menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia hanya merasa kasihan dengan 10 miliar koin emas itu, tetapi jika dipikir-pikir secara rasional, jika itu dia, sebenarnya tidak ada cara lain. Tidak peduli apa, papan nama emas paviliun Jubao tidak dapat dihancurkan, jika tidak, tidak satupun dari mereka akan mampu menanggung akibatnya begitu berita menyebar. Tapi masalahnya sekarang adalah reputasi paviliun Jubao tetap terjaga, tapi dia tiba-tiba kehilangan begitu banyak uang, dan dia tidak bisa menanggung akibatnya jika atasannya mengetahuinya. Zhang Laifu berkata dengan cepat, Tuan Muda, sebenarnya masalah ini tidak seserius yang dibayangkan. Meskipun koin emas sekarang ada di tangan anak itu, bisakah dia mengambilnya? Kami masih punya waktu untuk mengirim orang ke sana. Benar? Anak laki-laki bernama Ye itu, aku harus membiarkan dia mati hari ini. Du Bin mengertakkan gigi. Dengan kebencian, dan kemudian berteriak ke pintu, Du Guang, masuk. Masuk dari luar. Itu adalah biksu yang mengikuti Zhang Laifu sebelumnya. Nama pria ini adalah Du Guang, seorang guru yang diutus oleh keluarga Du untuk bekerja sama dan melindungi Du Bin. Tuan, apa perintahmu? Bawalah seseorang kemari sekarang dan bawakan aku kepala anak laki-laki bernama Ye, serta koin emas dari paviliun pengumpulan harta karun kita. Du Bin tampak dingin dan memancarkan aura pembunuh, dia sekarang membenci Ye Bufan sampai mati, tidak hanya ingin mendapatkan uangnya kembali, tapi juga menginginkan nyawa orang lain. Ya, Du Guang setuju dan keluar tanpa ragu-ragu. Tunggu sebentar, Du Bin menghentikannya lagi. Du Guang kembali sadar, Tuan Muda, perintah apa lagi yang Anda miliki? Du Bin berkata, masalah ini terkait dengan reputasi paviliun Jubao. Ketika Anda melakukannya, Anda harus melakukannya tanpa diketahui. Don jangan sampai tertangkap. Siapapun yang menemukannya, harus dibawa oleh Du. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut, dan orang lain di paviliun Jubao tidak dapat mempercayainya. Dia juga tidak dapat memberitahu mereka tentang hal itu. Petik 2. Du Bin sangat berhati-hati dalam masalah ini. Jika berita tentang mengejar para tamu menyebar, itu akan terjadi sangat besar bagi reputasi paviliun Jubao. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung akibatnya ketika saatnya tiba. Dia juga ingin merahasiakannya, termasuk orang lain di paviliun Jubao. Saya mengerti, Tuan Muda. Du Guang menyetujui lagi dan kemudian keluar dari ruangan. Ye Bufan sedang dalam suasana hati yang baik setelah meninggalkan paviliun Jubao dan berjalan kembali dengan santai. Tapi begitu dia berjalan tidak jauh, dia samar-samar merasakan ada yang tidak beres di belakangnya dan menemukan seseorang mengikutinya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Tebakan biasa akan mengatakan bahwa ini adalah seseorang dari paviliun penghakiman harta karun. Tampaknya pria gemuk itu tidak mau membiarkan dia mengambil koin emas itu. Karena kamu ingin bermain, ayo terus bermain. Memikirkan hal ini, dia memutar dari jalan utama dan berjalan ke tempat terpencil di dekatnya. Setelah beberapa saat, kami sampai di area terbuka tanpa ada orang di depan atau belakang. Begitu dia mencapai titik ini, lebih dari selusin sosok bergegas mendekat dan mengelilinginya di tengah. Orang-orang di belakangnya adalah para dewa kuat yang muncul di paviliun Jubao, dan mereka juga merupakan rekan dekat yang dibawa dari keluarga Du. Ye Bufan berhenti dan memandang orang-orang di depannya dan tersenyum. Paviliun Jubao benar-benar ramah.
Mereka sebenarnya mengirim begitu banyak orang untuk mengantarku pergi. Melihat pihak lain mengenalinya dan tidak ada orang di sekitarnya, Du Guang berhenti bersembunyi dan langsung mengulurkan tangan dan melepas handuk muka di wajahnya. Wah, kamu benar. Saya di sini untuk mengirimmu dalam perjalanan hari ini. Dia berkata dengan ekspresi arogan, kamu berani memeras paviliun Jubao. Kamu benar-benar tidak berumur panjang. Serahkan koin emasnya secepatnya dan aku bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Petik 2. Kamu menginginkan uang. Bagaimana mungkin? Ye Bufan berkata dengan bercanda, ini adalah uang yang aku peras, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Nak, kamu mencari kematian. Du Guang mengenal Ye Bufan dengan baik. Tidak banyak. Di matanya, pihak lain hanyalah seorang biksu tahap jiwa baru lahir kecil, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Pergilah ke neraka. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Ye Bufan. Menurut idenya sendiri, pelintir saja kepala pihak lain, lalu ambil cincin penyimpanannya untuk ditukar. Segalanya tampak berjalan semulus yang dia harapkan. Pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Dia berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan setengah mati, membiarkan tangan besarnya mencengkeram lehernya. Tapi kemudian ekspresi Du Guang berubah. Meski sepertinya dia berhasil, leher lawannya sekeras besi cor. Ini adalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Dia merasa ngeri. Pihak lain jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Menyadari ada yang tidak beres, dia berjingkat dan bersiap mundur, tapi sayang sudah terlambat. Alasan mengapa Ye Bufan membiarkan orang ini mencekiknya adalah untuk segera menyingkirkannya. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana kita bisa membiarkan dia lolos? Mendengar ledakan, Du Guang merasakan sebuah tangan besar menjepit lehernya, sama seperti dia menjepit leher orang lain. Sayangnya dia tidak memiliki tubuh fisik sekuat yang lain. Lalu terdengar bunyi klik di telinganya, lalu seberkas jiwa meluap dari atas kepalanya. Du Guang tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Setelah jiwa muncul, dia dipenuhi dengan kebencian. Nak, tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga Du tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, dia siap untuk melarikan diri, akan ada kesuksesan di masa depan. Manfaatkan kesempatan ini untuk terlahir kembali. Tapi bagaimana Ye Bufan bisa memberinya kesempatan ini? Dia langsung menawarkan botol pemurnian iblis dan menyerap jiwanya dalam sekejap. Sampai akhir, hati Du Guang dipenuhi ketakutan, tidak mengetahui keberadaan seperti apa yang telah dia provokasi. Selusin orang lain dari keluarga Du berdiri di belakang. Awalnya, dalam pikiran mereka, mengikuti Du Guang, seorang master di sini, mereka tidak ikut serta dalam mengambil tindakan. Apalagi ketika saya melihat leher lawan tertancap, saya mengira orang tersebut sudah mati, jadi saya menunggu untuk kembali untuk membayar hadiahnya. Tidak ada yang menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Itu benar-benar tidak terduga. Du Guang, ahli pemurnian Void dan kesempurnaan Dzogchen, tidak melakukan apapun pada pihak lain. Sebaliknya, lehernya sendiri patah, dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Melihat Ye Bufan melemparkan tubuhnya ke tanah, mereka menyadari ada yang tidak beres. Pemuda di depan mereka jelas adalah pria yang sangat kuat. Bahkan Du Guang, yang telah menguasai kesempurnaan agung dalam memurnikan kekosongan, bukanlah tandingannya, jadi bagaimana mereka bisa menghadapinya? Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri, berlari kembali secepat mungkin, dan memberitahu Tuan Muda tertua berita tersebut. Bab 1987, semuanya salah. Orang-orang yang dikirim oleh Du Bin juga merupakan veteran berpengalaman. Mereka tidak melarikan diri ke satu arah, tetapi tersebar ke segala arah. Menurut pemikiran mereka, sekuat apapun lawannya, mereka hanya dapat memilih satu arah untuk mengejarnya, dan orang lain pasti memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Idenya indah, tapi kenyataannya kejam. Ye Bufan secara alami melihat apa yang dipikirkan orang-orang ini. Orang-orang ini awalnya ada di sini untuk membunuhnya, tetapi sekarang mereka ingin melarikan diri. Dia tersenyum dingin, dan kemudian pistol partikel muncul di telapak tangannya.
Seorang pria kuat dalam tahap transformasi dewa dari keluarga Du mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ada rasa sakit yang menusuk di dadanya. Dia melihat ke bawah dan melihat sebuah lubang sebesar mangkuk tempat jantungnya berada. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi jantungnya meleleh begitu saja. Kemudian, dengan penuh keengganan, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan seberkas sinar jiwa keluar. Memanfaatkan pengalaman Du Guang sebelumnya, jiwanya tidak berhenti sesaat setelah keluar, dan segera bersiap untuk melarikan diri. Tapi tidak peduli apa, dia masih tidak bisa lepas dari belenggu botol pemurnian iblis, dan segera tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar. Adegan yang sama terjadi pada orang lain. Di bawah keterampilan menembak Ye Bufan yang akurat, lebih dari selusin orang berubah menjadi mayat dingin dalam sekejap mata. Dia mengambil kembali botol pemurnian iblis dan melihat ke dalam, menunjukkan senyuman puas. Setelah waktu yang singkat, ada lebih dari selusin pil senyuan. Ye Bufan meminum semua pil ini tanpa ragu-ragu. Kemudian ada rasa lega di lautan kesadaran, kekuatan mentalnya meningkat pesat, dan tingkat kultivasinya juga mencapai tahap tengah dari Nas Chen Sol. Sayang sekali masih terlalu sedikit. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Efeknya masih terlalu buruk. Sepertinya jika dia ingin memulihkan kultivasinya, dia hanya bisa mengandalkan pil pembangun langit pada akhirnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari selusin pil api beterbangan kemana-mana, memurnikan mayat di tanah dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, dia tidak pergi, tapi berbalik dan berjalan kembali. Dia bukan orang baik. Karena pihak lain sudah mengambil tindakan, dia tidak perlu bersikap sopan. Sekarang Du Bin telah memutuskan untuk menangani dirinya sendiri. Jika dia tidak menghilangkan akar masalahnya tidak akan ada habisnya di masa depan. Tapi bagaimanapun juga, lawannya adalah penguasa paviliun Jubao, dan ada keluarga Du yang kuat berdiri di belakangnya. Dia masih perlu memperhatikan beberapa strategi saat mengambil tindakan. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Ye Bufan memanggil Ye Erlang dan memintanya untuk mengenakan pakaian sebelumnya. Tapi dia bersembunyi di sampingnya dan mengikuti dengan tenang di belakangnya, dan mereka berdua berjalan menuju paviliun pengumpulan harta karun bersama. Di paviliun Jubao, setelah Ye Bufan pergi, semua orang merasa tidak ada kegembiraan untuk ditonton dan perlahan bubar. Pelayan itu kembali ke posisinya semula, bersiap menyambut tamu baru. Tetapi ketika dia mendongak, dia melihat wajah yang dikenalnya lagi. Dia langsung terkejut. Mengapa orang ini kembali setelah dia pergi? Ye Erlang masuk, dan dia sedikit tersenyum pada pelayan. Tidak apa-apa, jangan gugup. Aku hanya lupa membeli beberapa bahan obat. Aku bisa membelinya kembali di jalan. Kalau begitu, lalu, haruskah aku mengundang pramugara itu? Pria di depanku sangat tampan, tapi pelayannya masih sangat gugup. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana pihak lain mengambil lebih dari 9 miliar dari paviliun harta karun. Dia tidak akan pernah mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Ye Bufan tahu apa yang dia pikirkan dan tersenyum sedikit. Tidak perlu, jangan khawatir, apa yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi. Saya hanya membeli sesuatu dengan santai. Kemudian dia berjalan di sekitar paviliun Jubao lagi, dan pelayan mengikuti dengan hati-hati di belakang. Di kamar Master Paviliun, Du Bin mondar-mandir di sekitar ruangan dengan tangan di belakang punggung, sedikit kecemasan di wajahnya. Du Guang sudah pergi cukup lama, kenapa dia belum kembali? Apakah ada kecelakaan? Bagaimana ini mungkin? Tuan muda, Anda terlalu khawatir. Zhang Laifu berkata, Senior Du adalah orang kuat yang dikirim oleh keluarga Lu. Bagaimana mungkin makhluk dengan tingkat kesempurnaan agung di alam pemurnian kekosongan tidak bisa melakukannya? Berurusan dengan seorang pemuda. Du Bin berkata, anak itu tidak sesederhana yang kita duga. Kalau tidak, saudara kedua pasti sudah lama berurusan dengannya. Tuan muda, izinkan saya memberitahu Anda bahwa tuan muda kedua sebelumnya hanya mengkhawatirkan gadis kecil dari keluarga Luo. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak bisa berurusan dengan anak laki-laki bernama Ye? Zhang Laifu berkata, sudah menyelidikinya. Meskipun anak laki-laki itu telah nongkrong di Blue Wind College baru-baru ini, dia sangat makmur,
tapi paling banyak dia hanyalah seorang siswa muda, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Master Super seperti Senior Du. Dubin mengangguk, dan merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Kemudian dia mengerutkan kening lagi, berbicara tentang anak kedua. Kami masih belum tahu siapa yang melakukannya. Dalam beberapa hari, keluarga pasti akan mengajukan pertanyaan, dan itu akan menjadi masalah besar. Wajah Zhang Laifu menunjukkan tatapan berbahaya. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Muda, sebenarnya saya punya ide. Dubin menoleh dan melirik ke arahnya, apa yang dapat Anda lakukan? Katakan padaku. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Kita hanya perlu mencari kambing hitam. Kita bisa menyalahkan pembunuhan Tuan Muda kedua langsung ke kepala Ye Bufan, dan kemudian menggunakan dia untuk melapor ke keluarga. Saya khawatir ini tidak pantas. Keluarga juga mengetahui bahwa dia masih berada di pegunungan 10.000 binatang pada hari kejadian dan belum kembali. Apa ini? Wajah gemuk Zhang Laifu tersenyum sinis. Kita dapat melaporkan kepada keluarga bahwa anak laki-laki itu diam-diam kembali untuk membunuh Tuan Muda kedua, dan kemudian kembali ke pegunungan 10.000 binatang, menghindari pandangan keluarga kita. Sekarang dia bijaksana Tuan Muda tertua Shenwu akan mencari tahu apa yang terjadi, dan semuanya akan terungkap. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Dubin tiba-tiba berbinar. Ini benar-benar cara yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Itu bisa tidak hanya menyelesaikan Ye Bufan, tetapi juga menyelesaikan dilemanya sendiri saat ini. Jangan bilang dulu, ini ide yang bagus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba teringat tepuk tangan meriah. Lumayan juga. Aku tidak menyangka kamu, pria gemuk sepertimu, cukup akurat. Ketika mereka mendengar seseorang berbicara di dalam ruangan, mereka berdua terkejut pria yang muncul di ruangan itu. Di dalamnya, itu adalah Ye Bufan. Kamu belum mati. Dubin dan keduanya terkejut. Du Guang tidak kembali, dan Ye Bufan muncul di sini. Kenapa aku harus mati? Apakah mereka hanya pecundang yang kamu kirim ke sana? Kata Ye Bufan sambil menarik kursi dan duduk, menatap dua orang di depannya sambil tersenyum. Hati Dubin tenggelam ke lubuk hatinya. Karena pihak lain sudah tahu bahwa dia telah mengirim seseorang ke sana, sepertinya Du Guang sudah hancur. Mereka tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengalahkan orang kuat di puncak alam pemurnian kekosongan. Zhang Laifu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan berkata dengan gemetar, Nak, apa yang akan kamu lakukan? Bukan apa-apa, kenapa kamu begitu gugup? Ye Bufan memandangnya dan berkata dengan bercanda, Aku datang ke sini hanya untuk memujimu. Kamu baru saja sangat akurat. Zhang Laifu berkata, Aku baru saja mengatakannya tentu saja itu tidak benar. Jangan khawatir, selama Anda melepaskan kami tidak akan mengirimkan uang apapun kepada keluarga. Pembalasan. Dubin juga berkata, Ya, selama kamu melepaskan kami, kejadian hari ini akan berakhir. Mari kita lupakan saja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan pihak lain bisa tetap diam. Datang ke sini dengan tergesa-gesa menunjukkan bahwa penjaga di luar tidak berguna sama sekali. Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka bahkan telah mengalahkan Du Guang yang terkuat, yang jauh melampaui kemampuan mereka. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kita bisa menunggu sampai kita mendapat dukungan dari keluarga kita untuk membicarakan hal lain. Bab 1988 mengendarai kuda putih tidak berarti Anda adalah biksu Tang. Jangan khawatir, ayo kita bicara pelan-pelan dulu. Ye Bufan memandang kedua orang itu sambil tersenyum, aku baru saja mengatakan bahwa kalian berdua benar. Akulah yang melakukan hal dulang. Memberi mereka 2 bubuk hehuan, di ruangan ini, di lokasi ini. Dan kemudian kembali ke pegunungan 10.000 binatang, dan kemudian berjalan kembali secara terbuka untuk menghilangkan keraguanmu tentang keluargaku. Ini, 2 dubin orang-orang tiba-tiba saling memandang. Perubahan besar, saya tidak menyangka bahwa hanya dengan mengatakannya dengan santai, saya akan benar-benar menemukan kebenaran. Pada saat yang sama, ketakutan muncul di hati mereka.
Karena Ye Bufan memberitahu mereka rahasia ini, dia tidak akan pernah membiarkan mereka hidup. Jika tidak, mereka pasti akan menghadapi balas dendam yang luar biasa dari keluarga Du. Memikirkan hal ini, mereka berbalik dan berlari keluar jendela tanpa ragu-ragu. Sayangnya, begitu mereka bergerak, kaki mereka melemah dan terjatuh ke tanah. Dubin merasa seperti tidak ada kekuatan di tubuhnya, dan tiannya seperti genangan air yang tergenang, dan dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi energi aslinya. Dia menoleh ke belakang dengan ekspresi ngeri di wajahnya, kamu, apa yang kamu lakukan pada kami? Ye Bufan mengulurkan jari dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, aku hanya menggunakan sedikit bedak. Kamu sebenarnya dia ahli racun. Dubin dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah diracuni. Aku salah. Orang yang menunggangi kuda putih itu mungkin bukan biksu Tang, dan orang yang menggunakan racun mungkin bukan ahli racun, tapi mungkin seorang dokter. Ye Bufan berkata, ingatlah di kehidupanmu selanjutnya, tidak masalah siapa yang kamu provokasi, jangan memprovokasi dokter, jika tidak kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu berjanji untuk melepaskanku, kamu dapat mengatur kondisi apapun yang kamu inginkan, kata Dubin tatapan memohon, keluarga Du kami dapat memberikannya kepadamu. Apa? Kamu tidak mengerti sekarang. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu. Ye Bufan berkata, awalnya, kamu adalah tuan muda tertuamu, dan aku adalah tuan muda tertuamu, dan aku adalah tuan muda tertuamu, murid juniorku. Tapi kamu bertekad untuk mencari kematian. Petik 2. Berteriak panik, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu sama sekali tidak bisa. Bunuh aku tuan muda tertua dari keluarga Du. Jika kamu ingin membunuhku, keluarga Du tidak akan melepaskanmu. Bufan terkekeh, menurutmu ini bisa membuatku takut. Kamu telah membunuh tuan muda kedua dari keluarga Du. Apakah masih ada tuan muda sepertimu? Aku, Dubin terdiam. Memang, dia sudah membunuh Dulang, jadi mengapa dia peduli untuk membunuhnya sekali lagi? Zhang Laifu sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah seperti tumpukan daging busuk. Saudaraku Ye, aku salah sebelumnya. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku masih punya ratusan juta koin emas di sini untukmu. Ambil semuanya. Cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Bagaimanapun, kamu tidak akan membutuhkan benda ini setelah kamu mati. Jadi aku akan menerimanya untukmu. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu, tapi dia tidak akan memiliki belas kasihan dari dia adalah. Maka dia adalah serigala bermata putih. Begitu dia dilepaskan, dia pasti akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Kamu, Zhang Laifu sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Tanpa diduga, pihak lain mengambil uang itu, tetapi tidak berniat melepaskannya. Dubin berteriak dengan panik, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Du kami pasti akan membunuhmu. Itu benar-benar tidak berguna. Selain mengandalkan keluarga, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, dengan penuh rasa jijik terhadap tuan muda yang begitu keren, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol kecil, yang merupakan sisa bubuk Bliss Hehuan dari Dulang. Bukankah kamu selalu ingin tahu bagaimana Dulang meninggal? Sekarang aku akan mengulanginya lagi untukmu. Hanya saja kamu tidak seberuntung kakakmu. Bawahanmu seperti babi gendut, dan kamu mungkin dirugikan nantinya. Kata Ye Bufan sambil meraih Dubin dan menuangkan bubuk Hehuan di tangannya ke dalam mulutnya. Lalu dia menjepit leher Zhang Laifu dan menuangkan setengahnya ke dalam dirinya. Kamu. Keduanya dari mereka sangat ingin melawan, tetapi mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Mata mereka penuh dengan keputusasaan. Dan hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka pasti tahu mengapa mereka memprovokasi iblis ini. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengklik titik akupuntur dua orang satu demi satu. Membuka gerbang Jingyuan, lalu memasang penghalang kedap suara di dalam ruangan, berbalik dan berjalan keluar, dan menutup pintu di belakangnya. Tepat ketika pintunya tertutup, pada saat itu,
racun pada Dubin dan Zhang Laifu. Mereka merasa lega dalam sekejap dan perlahan mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Namun, pada saat ini, kedua orang itu tidak punya ide untuk melarikan diri. Masing-masing dari mereka saling memandang dengan mata merah darah, dan kemudian bergegas maju sambil melolong. Teruslah saling mencaci maki pakaian Fang. Pada siang hari, pelayan itu mengetuk kamar Dubin dan ingin mengajak keduanya makan siang. Ketika mereka masuk, mereka menemukan pemandangan aneh. Dua tubuh telanjang tergeletak di tanah, tampak bersemangat hanya beberapa hari. Pada saat itu, hal semacam ini terjadi satu demi satu di paviliun Jubao, dan para pelayan segera berlari keluar dengan panik. Kali ini, seorang master paviliun dan seorang pengurus besar meninggal. Menjelang malam, seekor makhluk roh terbang mendarat di kota Tianfeng, dan kemudian, dua orang turun dari atas. Satu itu adalah lelaki tua dari masa lalu, Du Ruhai, tetua ketiga dari keluarga Du. Ada juga seorang pria, paruh baya berusia 40-an dan 50-an, dengan wajah putih dan janggut panjang, yang tampak anggun. Luo Yuntian, dan dia adalah murid inti dari keluarga Luo. Hal seperti ini terjadi satu demi satu di kota. Ini bukan lagi hanya masalah keluarga Du, jadi tetua mengirimnya. Di belakang kedua orang itu ada 4 atau 5 orang lainnya, dipimpin oleh seorang pemuda, Dugang, anggota inti keluarga Du lainnya. Paviliun, mereka hanya melihat apa yang ada di dalam ruangan. Pada saat situasi seperti ini, ekspresi Du Ruhai sangat suram. Sangat menyedihkan kehilangan dua murid inti dalam waktu sesingkat itu. Belum lagi, cara orang kunci itu meninggal sangat memalukan. Zhang Song memeriksa mayat kedua orang itu lagi, dan sampai pada kesimpulan yang sama seperti dulang terakhir kali, bahwa mereka berdua meninggal karena kesenangan yang berlebihan. Tapi kali ini, Du Ruhai tidak akan mempercayainya. Mereka berkomplot melawan keluarga Du. Segera periksa untukku, berapapun biayanya, kita harus mencari tahu masalahnya. Du Ruhai meraung marah, tidak peduli siapa yang melakukannya, keluarga Du kita akan berselisih dengannya. Petik 2. Ya, Dugang setuju dan pergi bersama anak buahnya. Sore harinya, dia kembali ke kamar. Luo Yuntian sedang minum teh dan terlihat sangat santai. Bukan keluarga Luo yang meninggal, dan kali ini kejadiannya tidak sama cara. Dia adalah masternya, jadi tentu saja tidak ada tekanan. Du Ruhai benar-benar berbeda, dan bertanya dengan tatapan muram, bagaimana? Apakah masalahnya sudah diselesaikan? Ada petunjuk? Dugang berkata, kembali ke para tetua, tidak ada petunjuk yang jelas. Tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan di sekitar paviliun Jubao. Petik 2. Hal-hal yang tidak berguna. Du Ruhai berkata dengan marah, aku sudah memberimu waktu yang lama, apakah kamu belum menemukan apapun? Petik 2. Tuan Tetua, saya masih menemukan sesuatu. Dugang berkata, tepat sebelum kejadian, kepala pelayan Zhang Laifu memiliki beberapa konflik dengan seorang pria bernama Ye Bufan, dan mereka membayar 9,2 miliar koin emas. Petik 2. Bab 1989 minum teh dan dengarkan musik. Du Ruhai mengerutkan kening, Ye Bufan, nama ini terdengar familiar. Zhang Song berkata, terakhir kali kami datang untuk menyelidiki, kami menyebut orang ini. Karena hubungan Nona Luo, ada hubungan antara dia dan tuan muda kedua. Ada dendam. Du Ruhai tampak murung. Dua anggota inti keluarga Du meninggal satu demi satu, dan mereka semua berhubungan dengan orang ini. Ini agak tidak biasa. Dia memandang Dugang, konflik apa yang baru saja Anda sebutkan? Mengapa paviliun Jubao kita harus mengeluarkan begitu banyak uang? Saya segera memanggil orang dalam untuk ditanyai. Petik 2. Dugang benar-benar tidak tahu banyak tentang situasinya. Dia menyelidiki sekeliling dan tidak menemukan petunjuk. Akhirnya, ketika dia mendengar tentang kejadian ini, dia menganggapnya sebagai pemeriksaan kinerja. Du Ruhai berkata, telepon ke sini, saya ingin untuk lihat apa yang terjadi. Petik 2. Ya, Dugang setuju dan berjalan keluar. Zhang Laifu sudah meninggal, dan majikan yang dikirim oleh keluarga Du hilang. Pada akhirnya, dia hanya bisa membawa pelayan itu kemari. Petik 2.
Saya telah melihat yang lebih tua. Wajah pelayan itu tampak ketakutan. Petik 2. Jangan takut, katakan saja apapun yang aku minta. Duruhai berkata, apa yang terjadi antara anak laki-laki bernama Ye dan paviliun Jubao itu? Katakan sejujurnya, jangan sembunyikan sepatah kata pun. Jika kamu berani berbohong, aku akan segera memenggal kepalamu. Petik 2. Ya, petik 2. Pelayan belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia mulai menceritakan kisahnya dengan cepat. Di bawah tekanan Duruhai, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir, termasuk kejadian Zhang Laifu sebelumnya. Segala sesuatu tentang 500 juta koin emas yang telah dicuri dari Ye Bufan juga terungkap. Pada saat ini, Luo Yuntian meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Penatua Du, sebagai anggota paviliun Jubao, Anda sebenarnya menggelapkan uang, tidak ada jaminan siapapun. Anda, keluarga Du, Anda benar-benar dapat melakukan apa saja. Petik 2. Dia berasal dari keluarga Luo dan termasuk dalam Tetua Agung. Namun, Tetua Agung dan Tetua dari keluarga Du tidak harmonis satu sama lain. Selain itu, dia adalah paman Luo Yudi. Sebelum datang, Luo Yudi berulang kali memberitahunya untuk menjaga Ye Bufan. Sulit untuk mengatakan apapun jika tidak ada kesempatan yang cocok, tetapi sekarang kesempatan itu ada di depannya, dia tidak akan melewatkannya. Ejekan Luo Yuntian, dan berkata kepada pelayan, maksudmu anak itu. Dia menemukan 3 barang palsu yang bermasalah satu demi satu, dan kemudian mengambil 9,2 miliar koin emas dari paviliun harta karun kita. Ya, benar. Petik 2. Luo Yuntian berkata lagi, saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur ketika saya kembali. Mengapa Anda, keluarga Du, baru mengurusnya selama berhari-hari, dan hal sebesar itu terjadi? Petik 2. Menjual barang palsu di paviliun Jubao tidak akan menghancurkan merek paviliun Jubao kami yang berusia ribuan tahun. Ekspresi Duruhai muram, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat menghadapi ejekan pihak lain. Dia juga diam-diam memarahi Dubin karena bodoh karena melakukan hal seperti itu. Saudara Luo, masalahnya sekarang bukanlah menyelidiki tanggung jawab, tapi harus bergegas. Saatnya mencari tahu pembunuhnya. Luo Yuntian berkata, kamu benar, yang terpenting sekarang adalah menemukan pembunuhnya, tapi kuncinya adalah Ye Bufan tidak terlihat seperti pelakunya. Petik 2. Duruhai berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Sekarang dialah satu-satunya yang memiliki dendam terhadap paviliun Jubao, jadi tentu saja dialah yang paling dicurigai mengambil tindakan. Luo Yuntian terkekeh, Penatua Du, apa yang kamu katakan salah. Petik 2. Meskipun ada sedikit konflik antara si kecil bernama Ye dan paviliun Jubao, coba pikirkan, jika Anda yang mengambil 9,2 miliar koin emas sekaligus, apakah Anda akan kembali lagi untuk menimbulkan masalah? Jika saya tidak bodoh, saya pasti akan segera pergi dengan membawa uang. Bagaimana saya bisa melakukan pembunuhan? Duruhai juga merasa apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal, tapi hal itu terjadi 2 kali, dan kedua kali dia menjalin hubungan dengan Ye Bufan, yang bagaimanapun juga akan membuatnya curiga. Dia berkata kepada Dugang, segera kirim seseorang untuk memeriksa saya. Kemana perginya pria bernama Ye setelah meninggalkan paviliun Jubao? Apa yang dia lakukan? Apakah ada waktu untuk mengambil tindakan? Periksa. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Begitu Du selesai berbicara, seorang bawahan bergegas masuk dari luar. Tuan, masalah ini telah diselidiki dengan jelas. Dugang berkata, katakan padaku dengan cepat, kemana Ye Bufan pergi setelah dia pergi. Pria itu berkata, tidak lama setelah Ye Bufan pergi, dia kembali ke paviliun Jubao dan membeli beberapa bahan obat. Lalu dia pergi dari sini dan pergi ke rumah teh Heming terdekat untuk minum teh dan mendengarkan musik. Dia tidak pergi sampai hampir malam. Duruhai berkata dengan ekspresi muram. Itu benar sekali. Titik. Bawahan sudah mengetahui semuanya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pelayan di sampingnya. Dialah yang menerima Ye Bufan ketika dia kembali ke paviliun Jubao. Pelayan itu mengangguk dengan cepat dan berkata,
benar, dia bilang ada beberapa. Dia tidak membeli bahan obat apapun, tetapi membeli beberapa bahan obat dari kami, dan pergi sekitar setengah jam kemudian. Selama periode ini, saya mengikutinya sepanjang waktu. Bawahan gang berkata lagi, saya juga menanyakannya di kedai teh. Ada banyak orang yang hadir saat itu, dan jelas bahwa Ye Bufan tidak pernah meninggalkan tempat kejadian, dan dia bahkan tidak pernah pergi ke toilet. Petik 2. Duruhai segera mengerutkan kening, jadi pihak lain tidak melakukan apapun, kesempatan. Kemudian dia berkata, tidak peduli apa, anak itu mengambil begitu banyak koin emas dari paviliun harta karun kita. Kirimkan seseorang untuk menangkapnya secepatnya. Petik 2. Elder Du, apakah kamu gila? Bocah itu memeras banyak uang dari paviliun jubau kami, dia masih mengandalkan kemampuannya dan mencari kesalahan kami. Jika ada yang salah dengan barang yang kami jual, mustahil baginya untuk mendapatkan kompensasi 100 kali lipat. Jika dia menyerang dia sekarang. Jika menyebar, apakah kita masih membutuhkan wajah paviliun jubau? Apakah kita masih membutuhkan tanda emas ini? Karena itu, orang ini tidak dapat menyentuhnya baik di depan umum maupun secara pribadi. Ya, hanya saja aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku, jadi aku kehilangan rasa proporsional. Dia mendengus dingin dan berteriak kepada Dugang lagi, cepat dan periksa aku lagi. Aku harus menangkap orang di belakangnya. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ye Bufan minum sepanjang sore di rumah teh dengan lagu-lagu era ini. Meskipun penyanyi di kedai teh tidak terlalu mencolok seperti penyanyi di bumi, mereka lebih autentik dan terdengar bagus. Saat malam menjelang, dia memastikan bahwa waktunya hampir habis, lalu meninggalkan kedai teh dan kembali ke Akademi Lingqiao. Setelah kembali, dia segera menemukan ruangan yang sunyi, mengeluarkan kuali obat dan mulai memurnikan ramuannya. Pada saat ini, dia memiliki semua bahan obat dan memurnikan ramuan itu dengan sangat cepat. Setelah sekitar setengah jam, tungku ramuan pemberi nutrisi terbang keluar dan jatuh ke dalam botol batu giok yang telah disiapkan. Kemudian datanglah pil kunceng, yang juga berhasil dimurnikan dalam waktu setengah jam, dan diperoleh total 9 pil bermutu tinggi. Ye Bufan melihat 2 botol pil di tangannya dan tiba-tiba teringat pil pemecah penghalang di paviliun jubau. Pada saat itu, dikatakan bahwa itu adalah ramuan tingkat ketiga. Berapa tingkat 2 ramuan yang dia sempurnakan? Apa yang dia peroleh adalah warisan dari sekolah kedokteran kuno. Dia tidak mengalami kesulitan dalam menyempurnakan obat mujarab apapun. Dia tidak pernah memiliki konsep penilaian, dan dia tidak memahami penilaian obat mujarab di benua Kunlun. Dari segi level, warisan sekte pengobatan kuno jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warisan obat mujarab di benua Kunlun. Jadi pertanyaannya, dari mana warisan Anda berasal? Apakah sekte kedokteran kuno merupakan sekte kuno di bumi, atau berasal dari tingkat yang lebih tinggi, atau dunia peri yang legendaris? Bab 1990 Bisnis Terbesar. Setelah berpikir lama, Ye Bufan tidak dapat menemukan petunjuk. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan keluar dengan obat mujarab dan berjalan menuju kamar Nalan Yujia. Setelah memasuki pintu, dia menemukan tidak ada seorang pun di ruangan itu. Saat dia hendak berbalik dan melihat ke belakang, semburan aroma giok hangat tiba-tiba menerpa dirinya, lalu seluruh tubuhnya terbang dan mendarat di tempat tidur besar di depannya. Kemudian sesosok tubuh halus naik ke langit dan menekannya ke bawah. Tangan wanita itu gemetar, dan pakaian di tubuhnya terlepas. Ye Bufan terdiam beberapa saat, tapi dia tidak menyangka Tyrannosaurus betina ini benar-benar menyukai nada seperti ini. Lan, tunggu sebentar, ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan. Bukankah ini hal yang paling penting? Segala sesuatu yang lain akan pergi ke belakang. Setelah Nalan Yujia selesai berbicara, dia melancarkan serangan yang ganas. Ye Bufan tidak berdaya. Yang bisa kami lakukan hanyalah bangkit dan bertarung. Di saat yang sama, dia tidak lupa membuat penghalang kedap suara. Jika tidak, dengan kegilaan wanita ini, seluruh Akademi Lingqiao mungkin tahu apa yang mereka lakukan. Benar saja, Tyrannosaurus betina adalah Tyrannosaurus betina, dan gayanya tetap liar seperti biasanya.
Mereka berdua menghabiskan sepanjang malam di tengah badai yang dahsyat. Bahkan dengan tubuh Ye Bufan yang kuat, dia masih merasakan sakit di pinggang dan punggungnya keesokan paginya. Awan telah berhenti dan hujan telah berhenti, dan matahari telah terbit di timur. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menamparkan bagian montok wanita di belakangnya. Terdengar suara yang tajam, memenuhi ruangan dengan suasana ambigu. Kamu terlalu gila. Jika bukan karena aku khawatir tidak ada yang berani menikahimu. Saat ini, Nalan Yujia sedang berbaring di pelukannya, dan Tyrannosaurus betina berubah menjadi seekor domba kecil, sungguh luar biasa, berperilaku baik. Apa yang kamu takutkan? Tuhan telah mengaturnya untukku. Kamu adalah laki-lakiku. Nalan Yujia mengangkat kepalanya, mencium pipinya, lalu bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kamu bicarakan? Ye Bufan kemudian teringat untuk apa dia ada di sini, berdiri dan mengenakan pakaiannya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil kunceng. Ini ramuan terbaruku yang dibuat khusus. Menurutmu bagaimana cara kerjanya? Nalan Yujia terkikik. Suamiku, apakah kamu tidak puas dengan penampilanku tadi malam? Kamu bahkan memintaku untuk meminum obatnya. Bufan terdiam beberapa saat, ini untuk membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Makanlah dengan cepat dan saya akan membantu Anda melindunginya. Nalan Yujia duduk bersila di tanah, mengangkat tangannya untuk memasukkan ramuan ke dalam mulutnya, dan kemudian mulai memurnikan energi sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, aura Nalan Yujia menjadi semakin kuat, terus meningkat. Akhirnya, tiba-tiba terjadi, dan momentum yang kuat menyapu seluruh ruangan secara instan. Pada tahap akhir dari Fusion Realm, mudah untuk ditembus. Nalan Yujia perlahan membuka matanya penuh kegembiraan. Dia melompat ke pelukan Ye Bufan dan mencium pipinya dengan keras beberapa kali. Sepertinya tidak buruk menemukan suami yang bisa membuat alkimia. Sangat mudah untuk menerobos. Senang sekali bisa menerobos. Ye Bufan juga sangat bahagia di dalam hatinya kemacetan dan tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Tetapi wanitanya budidaya yang kuat juga merupakan semacam kekuatan. Kamu harus menstabilkan kultivasimu dulu, dan aku akan pergi menemui Senior Li. Dia meninggalkan kamar Nalan Yujia dan mendatangi Li Daoran lagi. Saat ini, Li Daoran sedang duduk bersila di tempat tidur sambil berlatih. Dibandingkan dengan 2 hari lalu, wajah dan kondisi mentalnya jauh lebih baik. Senior, ini pil pemberi nutrisi yang aku sempurnakan untukmu, menurutmu apakah itu berhasil? Kata Ye Bufan dan menyerahkan pil itu. Mata Li Daoran tiba-tiba berbinar, dia sangat terkesan dengan keterampilan medis Ye Bufan. Karena ramuan itu disempurnakan oleh pihak lain, itu 100% efektif. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengambil ramuan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mulai memurnikan energi sebenarnya. Li Daoran berbeda dari Nalan Yujia. Dia awalnya adalah orang kuat di tahap akhir integrasi, tetapi selama bertahun-tahun, karena toksisitas bubuk Rongmai, meridiannya menjadi semakin rapuh, dan dia tidak berani menggunakannya, energi sejatinya sama sekali. Sekarang saya memiliki pil nadi bergizi, meridian di tubuh saya pulih dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, mereka telah kembali ke level sebelumnya. Merasakan energi sebenarnya di tubuhnya mengalir deras seperti air pasang, Li Daoran tidak bisa menahan tawa ke langit. Hahaha, aku, Li Daoran, akhirnya sembuh. Saat ini, dia seperti anak kecil, menari dengan gembira. Tak heran, setelah terjerat racun di tubuhnya selama 10 tahun penuh, tidak peduli siapa dia adalah, dia akan sangat gembira saat ini. Terima kasih banyak, anak kecil. Terima kasih banyak. Tanpamu, orang tuaku tidak akan seperti sekarang ini. Li Daoran dengan penuh semangat menepuk bahu Ye Bufan, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam. Ye Bufan meringis ketika dia ditampar, dan terus mundur. Orang tua itu baru saja memulihkan kultivasinya, dan dia tidak tahu pentingnya serangannya sama sekali. Jika dia tidak kuat secara fisik, dia mungkin akan tertembak berkeping-keping hanya dalam beberapa pukulan. Aku hanya melakukan sedikit bantuan untuk seniorku. Bukan apa-apa. Anak kecil, jangan rendah hati. Ini adalah kebaikan yang besar bagiku.
Bagaimana kalau aku menikahkan cucuku denganmu? Lupakan saja, kamu selalu membalas kebaikan dengan kebencian. Kenapa? Cucuku tidak cantik. Dia cantik, tapi siapa yang tahan kalau dia menusuk orang dengan pisau? Tidak, lupakan jika kamu mau, berikan aku beberapa kotak lagi anggurmu yang enak. Biarkan aku mencekikmu, kamu sedang memeras. Orang tua dan pemuda itu sedang mengobrol riang satu sama lain, namun tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar. Ye Bufan, keluar dari sini, Tuan Muda, saya di sini untuk membalas dendam padamu. Ekspresi Ye Bufan berubah. Ini adalah suara Dirong. Mengapa orang ini datang ke Akademi Lingqiao? Lidaoran memarahi, saya ingin melihat bajingan mana yang berani datang ke tempat kita dan bertindak liar. Orang tua itu sekarang telah sepenuhnya memulihkan kultivasinya dan penuh percaya diri. Senyuman lucu muncul di sudut mulut Ye Bufan, senior, jangan cemas dulu, ayo keluar dan melihat-lihat sebelum kita bicara. Petik 2. Meskipun dia selalu memanggil Ye Bufan si kecil secara pribadi, begitu ada orang luar, dia tetap sangat menghormati dekan. Kedua orang itu tiba di depan aula utama, dan sekarang ada lebih dari selusin orang berdiri di depan mereka. Pemimpinnya adalah dua lelaki tua. Meskipun janggut dan rambut mereka semuanya putih, mereka energi dan kuat. Salah satu dari dua orang ini adalah Dilong, kepala keluarga Di, dan yang lainnya adalah Di Hu yang tertua. Di belakang mereka berdiri dua pria parubaya, salah satunya adalah seorang kenalan lama, di Shanghai, yang pernah berurusan dengannya di pegunungan 10.000 binatang sebelumnya. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, auranya telah pulih, namun kulitnya menjadi lebih putih dan lembut, dan dia terlihat agak banci, yang seharusnya merupakan hasil dari tendangan Nalan Yujia. Yang lainnya, yang memiliki sosok agung dan wajah penuh daging, tampak mengancam, adalah saudara laki-laki di Shanghai, di Changyuan. Dia adalah tetua kedua dari keluarga Di, dan budidayanya telah mencapai tahap awal integrasi. Selain keempat orang ini, selusin orang lainnya juga memiliki aura yang kuat dan jelas ahli dalam alam pemurnian kekosongan. Ye Bufan mengangkat alisnya. Tampaknya keluarga Di telah melakukan yang terbaik untuk membalas dendam padanya kali ini. Melihat kedua orang itu muncul, Dirong langsung melompat keluar seperti darah ayam, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan. Anak muda bernama Ye, kamu tidak menyangka tuan muda ini ada di sini untuk membalas dendam padamu.